Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang bersyukur yang insyaallah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas salah satu poin penting di dalam agama ini. Dan kalau kita membaca keutamaan surat Al-Ikhlas, ya, keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwa salah satu di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu adalah membaca satu kali sama dengan pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama kita bahwa Al-Quran itu kalau dilihat dari sisi isi, maka isinya minimal ada 3 pembahasan pokok di dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran isinya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Makanya kenapa Al-Ikhlas disebut dengan seperti Al-Quran? Karena isinya adalah tentang tauhid. Sepertiga yang kedua di dalam Al-Quran ini adalah tentang hukum Islam, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Dan yang ketiga kata para ulama kita, isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah tentang kisah, tentang kisah. Makanya kalau kita baca Al-Quran, isinya kalau tidak pembahasan tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua isinya adalah tentang masalah hukum dalam Islam, sholat, puasa, zakat, muamalah, jual beli dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita akan membaca tentang kisah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga Al-Quran itu juga isinya adalah tentang kisah. Nah, hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Al-Quran ini isinya, salah satu isinya adalah seperti isinya adalah tentang kisah. Maka ada salah satu kisah yang harus senantiasa kita baca, yang harus senantiasa kita pelajari. Salah satunya adalah tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Aisyah? Khuluquhu Al-Quran, lihat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat kesempurnaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baca Al-Quran. Oleh karena itu baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar dibaca, tapi poin yang kedua setelah dibaca adalah ditadabburi, difahami. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Sahih Muslim, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah ini adalah suku, ya, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu nanti di bawahnya punya suku-suku. Di antara sukunya ada suku Kinanah. Kalau dilihat dari silsilah, Kinanah ini termasuk darah biru bangsa awal. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, kemudian generasi setelahnya sukunya ada yang disebut dengan suku Quraisy. Jadi Kinanah melahirkan suku Quraisy. Ya. Ya. Dan suku Quraisy ini berasal dari mana? Dari bangsa Kinanah. Dan dari Quraisy terus sekalian itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah merupakan suku-suku yang berada pada suku Quraisy, tetapi yang paling utama, yang paling istimewa di antara suku Quraisy itu ada di dalamnya adalah Bani Hashim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wasfani min Bani Hashim." Maka Allah memilihku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari suku Bani Hashim. Jadi kalau dilihat silsilah keturunan, ya, maka Rasulullah memiliki keturunan yang sangat mulia. Makanya kenapa bangsa Arab itu jemaah sekalian sangat penting menjaga keturunan, sangat penting menjaga nasab, sangat penting menjaga silsilah. Karena ini sangat menentukan apakah suku tersebut adalah istimewa. Kalau kita biasa, yang sekalian, nama kita biasanya disandarkan kepada ayah. Ya, Ahmad bin Hanbal, ya, atau Asep bin Ahmad. Ketika Asep ditanya siapa bapaknya, dia tahu siapa kakeknya. Ditanya lagi ke atasnya siapa uyutnya, tidak tahu. Ketika ditanya siapa bapak uyutnya, tidak tahu. Nah, kelebihan bangsa Arab sampai hari ini jemaah sekalian, makanya orang Arab itu namanya satu biasanya. Tapi yang sering disebut, kenapa orang Arab itu jadi banyak namanya adalah karena menjaga keturunan itu. Ketika disebut salah satu namanya, maka akan disebut nama bapaknya, kakeknya, uyutnya ke atas. Ini sesuatu yang sangat penting ya Mas. Di kita adalah istri kita lebih dikenal suaminya dibandingkan bapaknya. Ya, Aisyah itu disebut dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah tidak dikenal, Aisyah itu istrinya Rasulullah, kan? Misalkan biasanya istri kita dipanggil nama suaminya. Biasanya kalau di tempat-tempat kita itu Ibu Hasta. Ternyata bukan namanya, tapi nama itu disandarkan kepada suaminya. Ya, disandarkan kepada suaminya. Makanya bangsa Arab itu masih sangat menjaga silsilah. Kenapa? Ketika seorang anak menyebut ayahnya, itulah doa. Ya, itulah doa. Ya, yang dekat dengan kita Malaysia. Malaysia itu selalu ada nama bin atau binti namanya. Ya, kalau kita jarang disandarkan kepada ayah kita, nanti nama bin atau binti itu dibutuhkan manakala di acara akad nikah baru ada. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dilihat kenapa kita harus mempelajari tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara poin pentingnya adalah kesempurnaan keturunannya, kesempurnaan nasabnya. Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari agama ini. Ya.
Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, ya, ada 4 ya yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada 4 perkara, ada 4 pokok-pokok dasar yang wajib dimiliki, diketahui, dipahami oleh setiap muslim. Yang pertama adalah apa? Tentang ilmu. Ini yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Ini tentang apa? Tentang ilmu. Ilmu apa? Nah, di situ kemudian dijelaskan ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, dan ilmu yang berkaitan dengan yang membawa agama. Ma'rifatullah, ya, ilmu mengenal Allah. Ma'rifatul Rasul, ilmu mengenal Rasul Nabi kita. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam. Kenapa kita harus memperdalam ketika ini? Jelaskan. Kenapa kita harus memperdalam berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan Islam? Karena ketika ini jemaah sekalian, bukan hanya di sini, bukan di saat kita masih hidup dipelajari dan dikaji, tapi sampai saat kita berada di alam. 3 pertanyaan pertama yang ditanyakan malaikat adalah tentang siapa? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Dan apa agama? Jawaban itu sangat erat kaitannya dengan hari ini. Sejauh mana kita mempelajari ketiga. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ya, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada agama. Pokok ajaran dalam Al-Qur'an tadi kita katakan ada akidah, ada tauhid, ada ibadah, ada muamalah, dan ada sirah. Nah, yang sering kita kaji, yang sering kita bahas, yang sering kita baca, biasanya bagian yang kedua tentang hukum-hukum dalam Islam. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu yang sering kita baca. Ya. Padahal apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya lisannya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, jadi tidak benar Rasulullah mengatakan barang siapa yang di akhir kalimatnya, ya, sholat, ya, mengucapkan bacaan sholat, tidak. Tapi apa? Akhir kalimatnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dakhala jannah, masuk surga. Maka kesempurnaan Islam ini jemaah sekalian menekan ada pada diri kita pendalaman tentang apa? Tentang akidahnya. Bayangkan ya sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid di kota Makkah selama 13 tahun. Sementara sholat, puasa, zakat, ya, hanya berapa lama? Hanya 10 tahun. Dan ibadah haji hanya dilakukan sekali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajari haji ini tidak bertahun-tahun. Rasulullah tidak mengajari haji ini berbulan-bulan, tidak. Cukup sekali Rasulullah melakukan ibadah haji, maka di situ ada ilmu berkaitan dengan ibadah haji. Lahirnya apa? Ada haji tamattu, ada haji qiran dan sebagainya. Padahal Rasulullah melakukan sekarang. Oleh karena itu mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting mas ya, mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa jelas sekali di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Masya Allah sekalian. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ya, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat in huwa illa wahyun, kecuali semua apa yang disampaikan itu berdasarkan kepada wahyu. Ya, suatu hari, ya,
Abu Bakar dan sahabat yang lain lewat setelah Rasulullah SAW wafat, lewat di makamnya Rasulullah SAW. Udah berhenti sejenak. Sahabat ini mengatakan bahwa tidak ada satupun yang semua ucapannya dipercaya, tidak ada satupun semua janjinya dipenuhi kecuali sahibul hal, kecuali ia memiliki kebenaran. Rasulullah SAW. Makanya masalah yang sekalian, orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah selalu berkesempatan untuk menziarahi makamnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi misalnya Rasulullah SAW tidak akan mengatakan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu, tapi semua apa yang dilakukannya, semua apa yang dikatakannya adalah apa? Ya. Tidak apa yang dikatakannya adalah nafsu, tidak apa yang dikatakan, tidak apa yang diperbuatnya adalah hawa nafsu, tapi apa? Ya. Nah, oleh karena itu pas kalian yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini mungkin pada bulan-bulan berikutnya, walaupun waktu yang sangat sedikit, ya, tetapi jemaah sekalian kita, ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu bagian daripada agama. Ya. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang lebih baik, maka baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin membaca tentang bagaimana salatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baca sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah sekalian. Ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salah satu di antara muadzin Rasulullah itu adalah namanya Abdullah bin Maktum. Jadi kalau kita sering siapa Bilal di masjid, memang Bilal itu tukang azan. Tapi Bilalnya di zaman Rasulullah itu ada dua. Tukang azannya di zaman Nabi itu ada dua. Pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, orang tua dan buta. Yang kedua Allah abadikan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah abadikan dalam Al-Quran. Kalau Bilal, ya, suatu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar seperti orang yang sedang berjalan. Ya, terdengar sampai ke bumi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Itu adalah hentakan kakinya Bilal di atas bumi. Bayangkan sekalian, hentakan jalannya kakinya Bilal di surga terdengar sampai di bumi. Makanya sekalian jangan sepelekan muadzin. Ya, kalau sebagian riwayat yang sekalian muadzin itu pahalanya lebih besar dibanding imam. Kita bisa imam. Harusnya menjadi muadzin sekalian. Kenapa? Muadzin itu datang sebelum imam datang. Muadzin itu datang sebelum orang-orang datang. Muadzin itu mengingatkan orang-orang ketika semua orang sedang lalai. Imam itu datang kalau azan sudah dikumandangkan. Kita ini datang kalau azan sudah dikumandangkan. Muadzin ini luar biasa. Muadzin ini luar biasa, datang semua orang-orang datang. Datang ketika lampu masih gelap. Datang ketika pintu masih terkunci. Jangan sepelekan muadzin sekalian. Ya, kata sebagian riwayat, muadzin itu memiliki pahala yang lebih tinggi dibandingkan imam di satu posisi. Ya. Nah, salah satu di antara muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abdullah bin Maktum, orang tua. Ya, orang tua, matanya buta, rumahnya jauh dari buta. Ya, karena ada sebab kekurangan fisik, beliau tidak bisa melihat dan ditugaskan oleh Rasulullah menjadi muadzin. Yang namanya muadzin harus datang lebih dulu. Apalagi kalau muadzinnya adalah muadzin harus ada awal. Ya, harus ada awal. Kalau sekalian, kalau di Mekah, beda antara adzan awal dengan adzan subuh itu dibedakan dengan
kalimat as-salatu khairun minan naum. Kalau azan awal, kalau di Mekah itu tidak ada as-salatu khairun minan naum. Kalau kita kan biasanya ya, kalau azan awal itu as-salatu khairun minan naum, azan subuhnya tidak ada. Ya, jadi untuk membedakan mana azan awal sebelum subuh dengan azan subuh itu yang membedakan adalah as-salatu khairun minan naum. Maka jika ada kalimat as-salatu khairun minan naum, itulah azan salat subuh. Ya, itu di Mekah, itu di Madinah. Ya. Nah, jemaah sekalian, karena dia sudah tua, rumahnya jauh dari masjid, matanya buta dan tidak ada keluarga yang mengantarnya. Lengkaplah kekurangannya. Suatu hari datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu, ya Rasulullah, izinkan saya untuk melaksanakan salat di rumah. Rasulullah mengatakan, kenapa? Aku terlalu jauh rumahku. Tidak ada yang mengantarkan dari itu sendiri. Kalau malam hari di musim dingin saya harus melewati dinginnya malam. Dan saya takut ada binatang buas yang datang menyerang. Ketika di siang hari saya harus melewati terik panasnya matahari. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan keluhan seorang sahabat Abdullah bin Maktum, jemaah sekalian, ya Rasul mengatakan, apa sami itu tidak? Kamu dengar azan? Jadi kalau azan dikumandangkan, kira-kira kamu dengar nggak? Kalau bilal azan sampai ke rumah itu kedengaran nggak? Ini sangat kerasa suara bilal. Maka apa kata Abdullah bin Maktum? Bapak ya Rasulullah, ya saya dengar. Maka apa kata Nabi? Wajib bagimu untuk datang. Kalau hari ini jemaah sekalian, di rumah mana azan tidak kedengaran? Azan itu, fungsi azan itu jemaah sekalian dua, untuk mengingatkan waktu sholat. Yang kedua untuk mengajak sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Itu fungsi azan. Ya. Jadi azan itu fungsinya adalah mengingatkan waktu sholat. Yang kedua adalah ajakan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Mereka masih Abdullah bin Maktum rumahnya jauh dalam keadaan buta, tapi dia bersusah payah datang ke masjid untuk melakukan ibadah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini ya Mas sekalian, apa sih yang menghalangi kita untuk masjid? Apa yang membuat diri kita ragu menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Memang yang menuju masjid itu langkah masjid jauh lebih berat dibandingkan langkah kita menuju Al-Farman. Al-Farman dari sini jauh ke bawah, tapi bisa kita datang. Tapi kalau ke masjid, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa yang namanya tetangga itu, kata Imam Syafi'i, tetangga itu adalah 40 rumah dari depan, belakang, kiri dan kanan. 40 dari depan, 40 dari depan, dari belakang, 40 dari samping kiri, dan 40 rumah dari samping kanan. Itulah tetangga. Dan tetangga terdekat kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah apa? Ketika pintu rumahnya berhadapan dengan pintu tetangga. Itulah tetangga yang. Kalau kita hari ini sekalian, ternyata yang paling dekat dengan kita, rumah kita yang pintu yang paling dekat dengan rumah kita adalah apa? Masjid. Andaikan rumah kita pintunya berhadapan dengan masjid, berhadapan dengan pintu masjid, itulah tetangga dekat. Jangan sampai dengan tetangganya jauh, dengan orang jauh seperti keluarga, seperti tetangga, dengan tetangganya sendiri, tidak mencerminkan itu adalah tetangga. Mau bilang sekalian yang ini bagaimana sahabat ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa faedah, apa manfaat kita mempelajari tentang sirah ini jemaah sekalian? Dan buku-buku tentang sirah yang sangat banyak jemaah sekalian. Ya, apa faedah manfaat mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa keistimewaan mempelajari sirah perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pentingnya
kita mempelajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di antara prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim setelah mengetahui, mempelajari tentang Islam, tentang Allah, setelah mempelajari tentang Allah dan tentang Islam dan agama itu sekalian, maka kewajiban yang ketiga adalah mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasul dari segala sistem sekalian. Kata para ulama, mengenal Rasulullah itu minimal ada 5 yang wajib kita kenal yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yang pertama adalah mengenal nasab, mengenal nasab, keturunannya.